Cup ya, Benta, jangan menangis terus sayang. Kita kan sudah jauh dari mara bahaya. Tuh, di sana ada sebuah kampung. Ayo, kita istirahat dulu di kampung itu, ya. Cup, sudah kok nangis terus bentar? Oh, mau mimi ya? Ya, ayo, nanti yuk. Nah, itu ada seorang petani sedang menjemur padi. Ya, aku akan bertanya kepadanya. Mudah-mudahan dia orang baik-baik. Sampurasung. Mampes. Maaf Pak, saya hendak bertanya. Ya, silahkan. Kemanakah jalan ke Madangkara? Kerajaan Madangkara? Betul Pak. Wah, masih jauh sekali, Nak. Jauh sekali. Oh iya, Nak. Di daerah selatan. Hampir dekat ke Laut Kidul. Wah, kalau naik kuda berapa lama kira-kira Pak? Kira-kira 30 hari, Nak. Oh, benar juga. Jauh sekali. Belum pernah ke Madangkara, Nak? Belum Pak. Wah, mau apa jauh-jauh ke sana? Oh, mau menyusul suami saya Pak. Bapaknya anak ini. Wah, nanti juga kan pulang. Tapi sudah 1 tahun tidak pulang-pulang Pak. Kasihan. Jalannya yang mana Pak? Jalannya yang menuju ke Kerajaan Madangkara banyak, iya. Nak. Oh. Tapi yang paling enak lewat Kampung Malaya. Sebab tidak terlalu banyak gunung dan sungainya. Di mana Kampung Malaya itu Pak? Ikuti saja jalan itu terus. Jangan belok-belok. Iya. Nanti sampai ke Kampung Malaya. Baiklah Pak. Terima kasih. Iya, Nak. Heya! Perempuan itu kelihatannya lemah lembut, tapi sangat gesit dan tangkas. Pandai menunggang kuda lagi. Dugaanmu tepat, Kendala. Rama ada di wilayah Kulon. Yang kerok benar tuh orang. Kita ke Wetan, dia juga ke Wetan. Kita kembali ke Kulon, dia juga ke Kulon. Tapi sekarang sudah tidak jadi masalah lagi bagiku. Sebab aku sudah menguasai ajian serat jiwa. Meskipun baru mencapai tingkatan ketiga. Tapi dibandingkan dengan Brahma yang sama sekali tidak menguasai ajian serat jiwa, jelas aku akan bisa mengalahkannya. Siapa tahu dia juga tahu atau pernah mempelajari ajian serat jiwa. Dari mana jalannya? Sedangkan buku serat jiwa dipegang oleh Demung Wikalpa. Baru sekarang diserahkan kepada Jaka Lumayung. Sebelum perguruan serat jiwa dibubarkan, murid Ki Arya Gandar Sametan kan banyak. Dan beberapa di antara mereka sudah menguasai ajian serat jiwa. Meskipun belum ada yang sempurna. Nah, siapa tahu di antara mereka ada yang kenal dengan Brahma, lalu mengajarkannya kepada dia. Tipis sekali kemungkinan untuk itu. Contohnya Jaka Lumayung. Ketika ayahnya, Ki Arya Gandar Sametan meninggal, dia masih kecil. Sehingga belum sempat mewarisi ajian serat jiwa dari ayahnya. Tapi kenyataannya, Jaka Lumayung menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-9. Dan nyaris sempurna. Nah, dari mana dia mendapatkan pelajaran itu? Dari bekas-bekas murid ayahnya. Dari semua murid Ki Arya Gandar Sametan yang menguasai ajian serat jiwa, tak ada satupun yang sudah mencapai tingkat ke-9. Yang paling tinggi, Jangger Kila-Kila. Itu pun baru sampai tingkat ke-7. Iya. Dari mana Jaka Lumayung bisa menguasai ajian serat jiwa sampai tingkatan ke-9? Itulah. Aku curiga ada kebocoran. Maksudmu? Ada yang menyalin buku serat jiwa. Tiruan? Iya. Tapi isinya sama. Persis dengan aslinya. Kau mencurigai salah seorang murid Ki Arya Gandar Sametan? Iya. Secara diam-diam, salah seorang murid Ki Arya Gandar Sametan menyalin semua isi buku serat jiwa. Kemudian secara diam-diam pula, dia mempelajarinya sampai sempurna. Kemudian menurunkannya kepada Jaka Lumayung. Berkesinambungan. Atau pula punya maksud tertentu. Ialah untuk membalas dendam kepada pihak-pihak yang menghancurkan perguruan serat jiwa. Kalau begitu, kita tanyakan saja kepada Jaka Lumayung. Mau digampar kau? Orang sinting kayak begitu. Boro-boro mau menjawab pertanyaan kita. Apalagi memberikan penjelasan.
bisa-bisa kita dihajar lintang pukang. Iya ya. Kita tidak usah memikirkan persoalan itu. Yang penting kita sudah dapat tambahan ilmu, yaitu ajian serat jiwa. Suatu ilmu kadikjayaan yang langka. Kau yang dapat, aku kan tidak. Salah kau sendiri. Kenapa malas? Aku selalu mengajak kau untuk menambah ilmu, tapi kau selalu tidak mau. Habis melihat gurunya sinting seperti itu, aku jadi malas. Yang penting kan ilmunya kendala. Orangnya mau gila, mau setengah gila, masa bodoh. Meskipun dari seorang anak kecil, kalau ilmunya lebih tinggi dari aku mau menjadi muridnya. Seperti Jaka Lumayung. Sudah jelas, aku lebih tua dari dia. Tapi aku mau menjadi muridnya karena ilmunya jauh di atasku. Ya, nanti sajalah. Kalau persoalan dengan Brahma sudah selesai, aku mau belajar ajian serat jiwa. Kakang Brahma, sudah 3 hari kita mengitari seluruh wilayah Pajajaran sampai ke daerah pinggiran. Tapi Kamita tidak ada. Mungkin dia bersembunyi di salah sebuah rumah penduduk. Perasaan saya, dia sudah jauh meninggalkan wilayah Pajajaran dalam perjalanan menuju ke Madangkara. Baiklah, kita keluar dari wilayah Pajajaran dan menyusuri arah ke Madangkara. Iya. Raja Wali, kita ke Madangkara. Iya, di bawah sana ada seseorang sedang menunggang kuda. Oh, seperti Kamita. Raja Wali, turun! Dekati penunggang kuda itu. Pramita! Raja Wali, jangan keluar terus. Itu lihat, kuda ketakutan. Kamita, jangan takut. Saya Harnum. Kuda itu ketakutan. Raja Wali, dekati kuda itu. Harnum, aku akan melompat ke atas kuda Pramita. Ya. Dekat. Loh. Kok menangis? Aku takut. Kau ahli menunggang kuda. Kenapa takut mengendalikan kuda yang sedang panik? Bukan itu. Takut melihat Raja Wali burung raksasa? Tidak. Lalu? Takut kau tidak kembali. Aku takut kehilangan kau, Brahma. Pramita, aku tidak akan meninggalkanmu. Sudahlah, jangan menangis. Malu sama Harnum kan? Iya. Harnum, turun! Raja Wali, Kakang Brahma menyuruh kita turun. Ayo turun. Jangan kuak-kuak terus. Telingaku sakit. Mulutnya diam saja. Malah sengaja dikeraskan. Oh. Kamita. Harnum. Jadi Kamita sendiri yang mengatakannya kepada Ranggaweni bahwa Kakang Brahma yang mencuri kujang sinar? Ya, sebab saat itu aku hampir putus asa, Harnum. 3 hari menunggu kau dan Brahma yang tak kunjung datang. Pikiranku sangat kalut dan si Bentar menangis terus. Sehingga timbul dugaan yang macam-macam. Apakah kalian berdua ditangkap tentara Pajajaran?
atau tewas oleh kujang sinar dan sebagainya. Jadi, ketika Ranggaweni datang dan ku ketahui dari mulut Bosongot bahwa dia seorang kesatria Pajajaran, kegembiraanku meledak. Seakan-akan aku menemukan sandaran untuk melepaskan diriku dari cengkraman gerombolan Bosongot. Kenapa Ranggaweni tiba-tiba datang ke markas Bosongot? Ketika itu, aku bertengkar dengan si Bosongot. Si Bentar menangis keras sekali. Rupanya terdengar oleh Ranggaweni yang sedang patroli menelusuri jejak kujang sinar yang hilang dari keraton Pajajaran. Jadi rupanya suara tangis anakmu yang mengundang Ranggaweni datang ke markas Bosongot? Benar. Anak ini memang dewa penyelamat. Tadinya, aku tidak berniat lari jauh-jauh. Maksudku akan menunggu sampai pertarungan antara Ranggaweni dan Bosongot selesai. Aku akan memberikan penjelasan kepada Ranggaweni. Tapi ketika aku melihat Gardika dan Kendala muncul, langsung aku... Apa? Gardika dan Kendala? Ya, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba dia muncul di tempat itu. Jadi mereka ada di wilayah kulon ini? Sudah tentu. Aku melihatnya dengan jelas. Lalu? Badanku langsung panas dingin melihat mereka muncul. Dan tanpa pikir panjang, aku kabur secepatnya melarikan diri. Pergi sejauh-jauhnya. Ya, benar-benar aku sangat takut melihat mereka. Itulah rupanya yang membuat kau ketakutan. Ya. Kak Amita tujuannya mau kemana? Kelihatannya menempuh jalan yang menuju ke Kampung Malaya. Aku mau ke kerajaan Madangkara. Tepat dugaan kita, Kakang. Bahwa Kak Amita pasti akan ke Madangkara. Habis, aku mau kemana lagi? Kembali ke wilayah Wetan juga akan kemana? Satu-satunya harapanku ialah kerajaan Madangkara. Rencanaku, kalaupun kalian berdua tidak ada di Madangkara, aku akan menghadap pada Patih Gotawa dan mencerna semua peristiwa yang kita alami. Iya, kau benar. Nah, sekarang kau Pramita dan kau Harnum, kalian berdua pergi ke Madangkara. Loh, Kakang mau kemana? Aku mau ke kerajaan Pajajaran. Ke Pajajaran? Iya, untuk mengembalikan kujang sinar ini. Jangan, Kakang. Bahaya. Kakang pasti dihukum. Daripada kerajaanku, kerajaan Madangkara menjadi korban kemarahan tentara Pajajaran, lebih baik aku yang menyerahkan diri kepada Prabu Susuk Tunggal, Raja Pajajaran. Tidak mungkin Pajajaran akan menyerbu ke Madangkara. Sebab Kakang tidak bersalah. Kakang mencuri kujang sinar karena terpaksa. Persoalan itulah yang akan aku jelaskan kepada Sang Prabu Pajajaran. Sebab keterangan Pramita kepada Ranggaweni tidak lengkap. Benarkah? Benar. Aku berbicara dalam suasana yang kacau, Harnum. Ranggaweni sibuk menghadapi gempuran Bosongot yang cepat dan ganas itu. Bisa menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam. Itulah, mau tidak mau aku harus menghadap ke Pajajaran. Tapi kalau sampai Kakang dihukum, Patih Gotawa pasti mengamuk. Dia akan membawa angkatan perang Madangkara untuk menggempur Pajajaran. Begini saja, katakan pada Patih Gotawa, kalau dalam waktu 1 bulan aku tidak pulang ke Madangkara, jangan dulu menyiapkan angkatan perang, tapi terlebih dulu mengirim utusan ke Pajajaran. Tanyakan yang sejelas-jelasnya perihal aku. Ya, saya kira lebih baik begitu. Jangan mudah berang. Sedikit-sedikit main gempur. Siapa tahu, Brahma tidak dihukum. 1 hari sudah pulang. Tapi di tengah perjalanan antara Pajajaran ke Madangkara, ada halangan. Katakanlah, gangguan dari orang-orang jahat. Nah, kan makan waktu. Ya, baiklah. Semua saran Kakang akan saya sampaikan kepada Patih Gotawa. Nah, kalian berdua naik ke Raja Wali, supaya cepat sampai di Madangkara. Aku pakai kuda ini ke Pajajaran. Baik, Kakang. Raja Wali! Bawalah Harnum, Pramita, dan Raden Bentar ke Madangkara. Aku mau ke Pajajaran. Terima kasih, sahabatku. Tertawa? Bentar, ada apa? Kok tertawa? Anak ini benar-benar pemberani. Orang lain takut melihat burung Raja Wali raksasa, dia malah tertawa. Iya, seumur hidupku, baru kali ini aku melihat burung besar sekali. Aku takut sekali melihatnya. Dan aku kira Dewi Ratih dan Dewa Kamajaya sedang pelesiran menunggang Jatayu. Ternyata kalian, Brahma dan Harnum, sedang melalang buana mencari aku. Aku takut dan panik. Kudaku bercingkrak-cingkrak ketakutan. Anakku si Bentar malah tertawa-tertawa.
riang gembira melihat burung raksasa. Dikiranya burung mainan barangkali. Sudah, jangan tertawa terus. Nanti Raja Wali marah. Raja Wali juga tertawa. Dia senang melihat anakmu yang lucu. Ayo, naiklah kalian. Ayo. Kakak Brahma, selamat jalan. Brahma, hati-hati. Selamat jalan. Arnold, suruh dia jangan kencang-kencang. Nanti kita jatuh. Kita harus mengejar waktu, Kamika. Percayalah, tidak akan jatuh. Aku takut jatuh. Aku juga. Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus secepatnya sampai di Madangkara. Iya. Orang lain ketakutan, kau malah tertawa, Bentar. Menertawakan ibunya yang ketakutan, barangkali. Perjalanan yang menegangkan ini dianggap sebagai tamasya saja. Sudah, Bentar. Jangan tertawa terus. Kita masuk angin. Berhenti! Ranggaweni, Brahma Kumbara, Raja Kerajaan Madangkara, penjahat besar. Sabar, Ranggaweni. Brahma, perbuatanmu amat memalukan, mencuri pusaka kerajaan kami. Ranggaweni, sebagai seorang satria utama Galuh Pajajaran, aku percaya kau seorang yang arif dan bijaksana, bisa menahan diri, tidak mudah terbakar anggar murka sebelum ada bukti yang nyata. Kau membawa kujang sinar. Apakah itu bukan bukti? Seharusnya kau sudah bisa menilai. Mengapa aku secara terang-terangan datang ke sini dengan membawa kujang sinar? Baiklah. Aku terima ajakanmu untuk bicara dengan tenang. Terima kasih. Kau masih ingat pada perempuan yang menggendong bayi di sarang gerombolan Bosongot? Masih. Dia orang Sadeng. Sadeng? Kadipaten Sadeng di wilayah Wetan yang sekarang jadi bawahan kerajaan Majapahit. Jauh amat sampai ke sini. Dia istri Panglima Tentara Sadeng. Oh iya? Iya. Suaminya tewas oleh Lembu Nala, Panglima Tentara Majapahit. Lalu kenapa dia berada di wilayah Kulon ini? Dan dia ada di sarang gerombolan Bosongot itu? Aku yang membawanya ke sini. Kau? Setelah Sadeng jatuh, dia melarikan diri. Kebetulan bertemu dengan aku. Karena merasa sudah sebatang kara, dia ikut denganku ke sini. Ada apa kau aprak-aprakan ke wilayah Wetan? Aku mengejar dua orang penjahat perang. Siapa? Gardika dan Kendala. Hah? Bukankah mereka murid Jakalumayung? Jakalumayung? Siapa dia? Ketua perguruan Serat Jiwa. Di mana letaknya? Tidak jauh. Benarkah? Apakah mereka harus dipanggil? Atau kita yang ke sana? Demi untuk memperkuat uraian penjelasanmu tentang mengapa kau sampai mencuri kujang sinar. Tentu saja. Sebab mereka berdua adalah saksi utama. Tapi sebelumnya aku ingin menjelaskannya dulu padamu, supaya kau punya pegangan. Baiklah, teruskan. Kau tentu mendengar peristiwa kerajaan Kuntala diserbu oleh gabungan angkatan perang 6 kerajaan sekutu, bukan? Iya. Aku dengar. Nama angkatan perang itu hebat sekali. Angkatan perang Dewangga. Dan kerajaanmu, kerajaan Madangkara, menjadi anggota 6 kerajaan sekutu itu. Benar. Kuntala jatuh. Para pemimpinnya banyak yang dihukum mati. Dan ada pula yang hanya dihukum penjara. Di antaranya Tumenggung Gardika dan Senopati Kendala. Hah? Jadi mereka itu para perwira tentara Kuntala? Iya. Aku tidak menduga sama sekali, Brahma. Dengan kepintarannya sebagai bekas perwira keraton, mereka berdua berhasil meloloskan diri dari penjara. Dan entah apa alasannya, mereka membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Oh, jagat Dewa Betara. Para raja 6 kerajaan sekutu murka, lalu menugaskan aku untuk menangkap Gardika dan Kendala. Mereka lari ke wilayah Wetan, tapi aku kejar terus. Oh, itu yang menyebabkan kau nyelonong ke wilayah Wetan? Iya. Lalu di wilayah Wetan,
kau bertemu dengan Dewi Pramita. Benar. Gardika dan Kendala lari kembali ke wilayah Kulon. Kau juga kembali ke Kulon. Benar. Tapi kau kehilangan jejak. Benar. Lalu bagaimana sebabnya? Mengejar Gardika dan Kendala, malah kau mencuri kujang sinar. Aku tidak akan menceritakan kisah perjalananku dari wilayah Wetan sampai di wilayah Kulon ini. Singkatnya aku, Harnum dan Pramita sudah sampai di ibu kota kerajaan Pajajaran ini. Ya? Sebagai orang yang baru pertama kali menginjak wilayah Kulon, Pramita sangat bergairah menikmati keindahan alam, serta sangat terkesan oleh suasana masyarakat di sini. Dan pada waktu malam hari, dia mengajak aku untuk pelesiran, menikmati suasana malam ibu kota Pajajaran. Maklum, masih muda, agak ingin bebas. Anaknya dititipkan kepada Bu Karlin, pemilik rumah sewaan, yang kami tumpangi. Dan waktu kami pulang, anaknya itu sudah tidak ada. Diculik oleh Bos Songot dan anak buahnya. Kau buru? Iya. Aku telusuri jejak para penculik itu, sampai ke sarang gerombolan Bos Songot di Kawali. Jangan bergerak, Brahma. Seujung rambut kau bergerak, perempuan ini dan anaknya lehernya putus. Kepalanya menggelinding di tanah. Bos Songot, dia tergores sedikit saja, aku akan mengadu jiwa dengan kau. Boleh coba, ayo maju. Lihat, pedang ini sudah menempel di leher perempuan ini. Kasihan Kak Mita, rambutnya dijambak, lehernya ditempel pedang. Perempuan kecil, kau juga diam. Baik, aku akan diam. Tapi jawab dulu, apa maksudnya kau menculik bayi? Apa kau mau jadi dukun bayi? Aku membutuhkan bantuan Brahma. Bantuan? Bantuan apa, Bos Songot? Pekerjaan kecil. Lekas katakan. Tolong ambilkan kujang sinar. Hah? Kujang sinar? Ya. Begitulah kisahnya, Ranggaweni. Mengapa aku sampai berani mencuri kujang sinar? Perasaanmu terlalu halus, Brahma. Demi sebuah nyawa bayi yang bukan sanak bukan kadam, berbuat menempuh bahaya besar yang bisa mengancam keselamatan rakyat dan negerimu, Kerajaan Madangkara. Hal itu sudah aku perhitungkan, bahwa Pajajaran akan murka. Buktinya kau sudah mempersiapkan bala tentara untuk diberangkatkan ke Madangkara. Tapi sebenarnya, aku sendiri sudah membuat rencana. Begitu kujang sinar sudah aku serahkan kepada Pangeran Sulantara, dan anak Pramita sudah bebas, maka aku sendiri yang akan menumpas pemberontakan Pangeran Sulantara. Baiklah. Pemberangkatan angkatan perang Pajajaran ke Madangkara aku tunda, menunggu keputusan Sang Prabu lebih dulu. Setelah beliau menerima penyerahan dirimu, lantas hukuman apa yang akan beliau jatuhkan padamu? Iya. Nah, cepatlah kau pergi ke istana, menyerahkan diri kepada Sang Prabu Susuk Tunggal, Maharaja Pajajaran. Baik. Brahma ada di istana Sang Prabu. Brahma ada di istana? Ya, dia menyerahkan diri sambil membawa kujang sinar. Jadi? Sudah jelas. Aku harus menunggu putusan Sang Prabu lebih lanjut. Pintar dia. Tahu kalau Madangkara mau diserbu, cepat-cepat dia datang menyerahkan diri. Itulah sifat seorang raja sejati. Daripada rakyat menjadi korban, lebih baik dirinya sendiri dikorbankan. Menurutmu bagaimana? Apakah Sang Prabu akan menghukum Brahma? Dihukum sudah pasti. Tapi hukuman itu tidak akan berat. Kenapa? Bukankah kesalahan Brahma sangat besar? Bersekutu dengan Pangeran Sulantara, lalu mencuri kujang sinar. Dia melakukan itu karena terpaksa. Sebab Raden Bentar, anaknya Dewi Pramita, diculik oleh Bos Songot dan mau dibunuh. Kau tahu? Sebelum dia masuk ke keraton, terlebih dahulu dia menceritakan latar belakang mengapa dia mencuri kujang sinar kepadaku. Hebat. Juga diceritakan siapa kau sebenarnya. Apa? Kau dan Kendala adalah buronan Brahma, sebab kau bekas perwira tentara Kuntala yang membunuh Raja Kuntala. Debah. Untuk apa dia menceritakan hal itu pada orang lain? Supaya aku berhati-hati terhadap kau dan Kendala. Apakah kau mencurigai aku? Tadinya tidak. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Brahma tentang siapa kau sebenarnya,
Mau tidak mau aku harus berpikir 2 kali untuk bekerja sama dengan kau. Baik, Ranggawani. Aku juga tidak butuh bantuanmu. Aku, Kendala, dan Jaka Lumayung sanggup menghancurkan Madangkara. Kami bertiga bisa dengan mudah membinasakan Brahma. Ingat, Gardika. Saat ini Brahma sudah berada di dalam genggaman Pajajaran. Siapapun tidak boleh mengusiknya. Dan kau juga harus ingat, dia musuhku. Itu urusanmu. Tapi kau jangan coba-coba melangkahi apa yang akan menjadi keputusan Sang Prabu Pajajaran. Lihat-lihat dulu. Apakah keputusan itu adil atau tidak? Keputusan Sang Prabu pasti adil. Sebab Sang Prabu adalah Raja Pajajaran yang arif dan bijaksana. Apa yang menurut Sang Prabu adil? Belum tentu menurut orang lain. Kau tidak berhak menilai keputusan Sang Prabu. Kau bukan rakyat Pajajaran. Kau pelarian dari Kuntawa. Justru karena itu, aku bebas. Bebas menentukan langkah dan perbuatanku sendiri. Ini Pajajaran. Kau harus tunduk pada aturan Pajajaran. Kalau tidak mau, pergi kau. Keluar dari wilayah Pajajaran. Baik. Mulai saat ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ya, lebih baik begitu. Benar dugaanmu, Kendala. Brahma tidak bersekutu dengan Pangeran Sulantara. Dia mencuri kujang sinar karena terpaksa untuk melindungi nyawa anak Pramita. Makanya percaya padaku. Tolol-tolol begini juga kadang-kadang punya perhitungan yang jitu. Jadi bagaimana rencana kita? Terpaksa menunggu. Menunggu keputusan Raja Pajajaran? Ya, sebab tidak mungkin Brahma akan dihukum mati. Memang tidak mungkin. Tapi kalau dia dipenjara sekian tahun, apakah kita harus menunggu? Ya, tentu saja tidak. Hebat sekarang. Yakin bisa mengalahkan Brahma? Ya, baiklah. Kita tunggu apa yang akan menjadi keputusan Sang Prabu. Itu dia, kerajaan Madangkara yang terhampar di bawah itu, dikelilingi bukit-bukit kecil. Iya. Ya benar, Raja Wali. Kita sudah sampai. Suruh Raja Wali itu turun, Harno. Dia akan turun sendiri. Sebab sudah tahu yang terhampar di bawah itu kerajaan Madangkara. Pelan-pelan. Pegang saya erat-erat, Kak Mita. Aduh, menukik tajam sekali. Kita sudah sampai, Kamita. Ya. Ayo turun. Ya. Hop, ya, hop, ya. Raja Wali, terima kasih. Kau telah mengantarkan kami sampai di Madangkara dengan selamat. Iya, ya. Kau juga secepatnya pergi lagi ke Pajajaran untuk menjemput Kakang Brahma. Tidak apa-apa, Kamita. Bentar mau dipatuk. Lihat, Raja Wali mendekatkan paruhnya pada si Bentar. Nanti anakku dicambuk. Bukan. Raja Wali mau menunjukkan rasa senangnya pada anakmu. Lihat, paruhnya tidak dibuka. Tetap terkatup, hanya digesek-gesekkan ke badan anakmu. Anakmu benar-benar pemberani, Kak Mita. Bukannya menangis ketakutan, badannya digesek-gesek oleh paruh Raja Wali, malah kesenangan, tertawa-tawa. Sudah ya, Bentar. Raja Wali mau pergi lagi, menyusul ayah Brahma ke Pajajaran. Selamat jalan, Raja Wali! Rasanya seperti mimpi. Terbang di angkasa raya, menunggang seekor burung raksasa. Saya juga begitu, Kamita. Pertama kali melihat burung Raja Wali raksasa itu, saya hampir pingsan, saking terkejut. Habis besarnya kelewatan. Iya, aku semakin kagum pada Brahma. Dia benar-benar manusia aneh.
bisa punya teman seekor burung raksasa? Katanya, sebelum jadi sahabat Kakang Brahma, terlebih dulu bertarung, berkelahi 3 hari 3 malam. Baru Raja Wali itu menyerah, takluk pada Kakang Brahma, dan akhirnya menjadi sahabatnya. Aku yakin Raja Wali raksasa itu bukan burung sembarangan, tapi jelmaan dewa. Paling tidak, jelmaan seorang tokoh sakti yang akan menjadi pendamping Brahma di dalam menghadapi kesulitan. Iya, mungkin. Hei Harnum, Ya, kita ini di mana? kok tempat ini sunyi ya? Kita berada di daerah pinggiran, di luar ibu kota kerajaan Madangkara. Oh ya? Ya, sengaja Raja Wali menurunkan kita di sini. Sebab kalau turun di tempat ramai, wah, bisa bubar orang-orang yang melihatnya. Ya. Keadaan bisa gempar. Ada seekor burung raksasa turun dari langit, membawa 2 orang perempuan dan seorang bayi. Iya benar. Ayo, kita jalan terus. Ayo. Inilah ibu kota kerajaan Madangkara, Kak Mita. Sungguh menyenangkan. Tidak terlalu besar, kecil tapi mungil, dan juga asri. Jalan-jalan meskipun tidak lebar, namun bersih. Di kiri kanan tumbuh pohon-pohon hias yang teratur rapi. Sungguh sebuah kota yang nyaman. Kakang Brahma seorang penggemar keindahan. Maka ibu kota kerajaan ini tidak luput dari perhatiannya. Kita jalan terus menuju keraton. Ya. Hei, lihat itu Harnum. Ada sebuah bendi bagus sekali. Ditarik 4 ekor kuda putih, diiringkan oleh 1 regu pasukan sedang bergerak menuju kemari. Mungkin ada seorang pembesar keraton akan melakukan pesiar. Kok mendatangi kita? Para pembesar keraton Madangkara semuanya kenal kepadaku. Jadi pembesar yang berada di dalam bendi itu pasti melihatku. Panglima Ringkin. Oh, Dewi Harnum. Selamat datang di Madangkara. Terima kasih, Panglima. Silahkan menaiki bendi. Rupanya Panglima sengaja menjemput saya. Seorang prajurit pengawal tapal batas kota memberi laporan tentang kedatangan Anda. Dan Paduka Patih Gotawa memerintahkan saya untuk langsung menjemput Anda. Baiklah, ayo Kak Mita naik bendi. Kau saja, aku tidak. Kita sama-sama. Tapi mereka menjemputmu, bukan aku. Saudari, saya persilahkan juga. Terima kasih. Ayo naik. Ingat, Kak Mita adalah sahabat Kakang Brahma. Pasukan, maju! Kakang Mapati Gotawa. Dewi Harnum. Oh, apa kabar? Lama sekali kau tidak muncul. Sehat walafiat, Kakang Pati. Kau semakin cantik, Harnum. Oh ya? Ya, tapi agak kurus dan agak hitam. Maklum, pengembara. Terlalu banyak kena sinar matahari dan kurang makan. Ini siapa? Daulat Tuanku Mahapati. Hamba Dewi Pramita menghaturkan sembah. Dengan senang hati. Aku terima sembahmu. Tapi kita belum pernah ketemu. Namun kau langsung menyembahku. Siapakah kau sebenarnya? Hamba orang Sadeng, Tuanku. Sadeng? Iya. Daerah bawahan Majapahit. Di wilayah timur. Benar, Tuanku. Alangkah jauh perjalananmu. Kakang Patih, Kak Mita adalah sahabat Kakang Brahma. Oh ya? Iya, bekas istri Panglima Tentara Sadeng. Ditolong oleh Kakang Brahma dari kejaran tentara Majapahit. Selamat datang di Madangkara. Daulat, Tuanku. Lalu, di mana sekarang Tuanku Brahma berada? Di Pajajaran. Di Pajajaran?
Ada apa di sana? Kakang Brahma terlibat dalam pencurian pusaka Pajajaran, yaitu Kujang Sinar. Hah? Pangeran Sulantara, putra sang Prabu Pajajaran dari Selir memberontak. Dengan akal jahatnya, dia berhasil menjerumuskan Kakang Brahma untuk mencuri Kujang Sinar. Wah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Begini ceritanya, Kakang Patih. Mita, tahan. Bahaya. Kamita, sabar. Penculik jahanam, kembalikan anakku. Apa kabar, Brahma? Wasongot. Aku sudah menduga. Pasti kau yang berbuat. Kembalikan anakku. Kau boleh ke sini, perempuan. Suruh anakmu berhenti menangis. Hei! Diam! Diam di tempat. Jangan sakiti dia. Jangan bergerak, Brahma. Sangat. Dia tergores sedikit saja, aku akan mengadu jiwa dengan kau. Boleh coba. Ayo maju. Lihat, pedang ini sudah menempel di leher perempuan ini. Oh, Kasihan Kak Mita. Rambutnya dijambak, lehernya ditempel pedang. perempuan kecil. Kau juga diam. Baik, aku akan diam. Tapi jawab dulu. Apa maksudnya kau menculik bayi? Apa kau mau jadi dukun bayi? Aku membutuhkan bantuan Brahma. Bantuan? Bantuan apa, Bosongot? Pekerjaan kecil. Lekas katakan. Tolong ambilkan Kujang Sinar. Hah? Kujang Sinar? Iya. Aku membutuhkan Kujang Sinar. Pusaka kerajaan Pajajaran itu. Berdebah. Bangsat kau, Bosongot. Pokoknya mau atau tidak. Siapa yang menyuruhmu, Bosongot? Temanmu sendiri, Pangeran. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Pangeran Sulantara? Oh, Pangeran Sulantara, dewata yang agung. Apa yang aku takutkan sekarang terjadi. Dia kirim salam padamu. Dan katanya, terima kasih atas bantuan tenaganya. Suruh dia ke sini. Aku pecahkan kepalanya. Siapa Pangeran Sulantara itu, Kakang? Dia masih sanak kadang Prabu Galuh. Sangat berambisi jadi raja di Sumedang Larang. Pantas dia menghendaki pusaka Kijang Sinar. Rupanya untuk jaminan bisa jadi raja. Brahma, jangan lakukan itu. Begitulah Kakang Patih Gotawa. Kisah keterlibatan Kakang Brahma di dalam pencurian Kujang Sinar, pusaka kerajaan Galuh Pajajaran. Berdebah. Pangeran Sulantara harus dibunuh. Dia biang keladi sumber malapetaka. Ranggawani sendiri yang akan memimpin tentara Pajajaran untuk menumpas pemberontakan Pangeran Sulantara. Kalau aku tidak sungkan kepada Pajajaran, aku ingin sekali membunuh Pangeran Sulantara. Sebaiknya kita tunggu saja kabar berita dari Kakang Brahma. Berapa lama batas waktu yang diberikan oleh Tuanku Brahma kepada kita? Pesan Kakang Brahma, kalau dalam waktu 1 bulan Kakang Brahma belum muncul di sini, maka kita harus mengirim utusan ke Pajajaran untuk menanyakan perihal Kakang Brahma. Baiklah, pesan Tuanku Brahma akan aku patuhi. Nah, Kakang, sekarang kami ingin istirahat. Capek. Tentu saja, Harnum. Aku persilahkan kau dan Paduka Dewi Permita untuk beristirahat. Daulat Tuanku Mahapati. Kakang, di mana kami harus istirahat? Harnum, kau ini seperti pada orang lain saja. Keraton Madangkara ini adalah rumahmu juga. Berbuatlah sukamu. Para emban sudah siap untuk melayanimu. Terima kasih, Kakang Patih.